dimulai dengan kuasa Yesus dan diakhiri dengan penyertaan Yesus. Kuasa dan kehadiran Yesus. Jadi the Great Commission, amanat agung itu ada dalam satu apa? Satu kungkungan kuasa dan kehadiran apa? Kehadiran Yesus. Dengan adanya kuasa dan kehadiran Yesus, kita lihat kita dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu. Dengan kata lain, kenapa? Salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur dapat memulaikan minggu yang baru ini dengan mempelajari firman Tuhan untuk melihat setelah kita mempelajari satu buku pelajaran ya, sahabat kita yang bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan selama 11 minggu ini ya, telah kita lewati, kita sudah mempelajari bagaimana kita dapat melihat hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana keadaan diri kita, bagaimana kita dapat menumbuhkan hubungan itu dengan lebih erat ya, dengan firman Tuhan dan juga dengan berdoa. Dan kadang-kadang dalam perjalanan pertumbuhan kerohanian itu seringkali ada hal-hal yang menyebabkan kita dapat mengalami seakan-akan kemunduran seperti pelajaran kita waktu lalu. Tetapi poinnya adalah saya percaya kita semua dapat memiliki pertumbuhan iman di dalam satu hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Dan setelah kita mendapatkan hubungan yang semakin erat tersebut, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah itu hanya akan berakhir dalam iman kita yang semakin bertumbuh? Apa yang dapat kita lakukan setelah itu? Baiklah, inilah satu hal dapat kita diskusikan sepanjang, atau kita akan pelajari sepanjang minggu ini. Dan seperti biasa, saya akan mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah dapat kami kembali miliki untuk dapat mempelajari firman-Mu yang membawa kami untuk memiliki pertumbuhan iman yang semakin erat, hubungan yang semakin erat dengan Engkau Tuhan. Biarlah pelajaran kami pada sepanjang minggu ini dapat membawa kami untuk bukan hanya menjadi anak-anak-Mu yang menerima berkat-Mu yang begitu limpah, tapi menjadi penyalur-penyalur berkat kepada sesama. Dan kiranya Roh Kudus Engkau menuntun kami untuk dapat memahami pelajaran ini dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sepanjang minggu ini kita akan mempelajari tentang satu judul, satu topik sepanjang minggu, itu membagikan Dia. Jika Tuhan sudah membawa kita dalam satu pertumbuhan, dalam hubungan yang semakin erat dengan Dia, dengan Tuhan, apa yang dapat terjadi kemudian? Yang dapat terjadi kemudian adalah kita membagikan Dia. Dan bagaimana caranya kita membagikan Dia? Apakah ini satu metode yang kita harus pelajari, manual ya, yang harus, atau kita harus belajar untuk jadi dokter dulu baru kita dapat membagikan Dia? Firman Tuhan sangat jelas katakan dalam Yesaya 50 ayat 4 sebagai ayat inti kita, ayat hafalan kita sepanjang minggu ini, bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saat kita membagikan tentang Tuhan, itu Tuhan yang berikan. Tuhan memberikan bahkan perkataan, nanti kita akan lihat perkataan yang dapat keluar dari mulut kita saat kita menjadi saksi Tuhan kepada sesama. Tuhan yang dapat apa? Tuhan yang dapat berikan. Dan ini kita menjadi saksi Tuhan seperti pelajaran kita pada hari ini. Ini karena adanya kelimpahan yang mengalir keluar. Ya, kelimpahan pada saat kita bertumbuh dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita dipenuhi dengan begitu banyak berkat-berkat rohani. Kasih Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah penuh dengan kata lain ya, apa yang akan terjadi dengan kepenuhan tersebut? Dia akan keluar. Menjadi bagian juga orang-orang lain. Menjadi bagian orang-orang lain. Ini adalah satu hal yang secara otomatis menjadi bagian pada saat kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita menjadi pancaran sinar Tuhan. Ya, tanpa kita harus bersusah payah.
Oke, mungkin Anda katakan ya, mungkin Anda katakan, oh tapi itu kan itu ada perintah agung ya. Seperti makanya kita mulai dengan perintah agung Yesus Kristus yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita melihat seakan-akan ini perintah, ada tugas yang harus kita buat, harus ada daftar, oh saya harus buat ini program dan lain sebagainya. Tapi sebelum, tentu saja itu dapat kita lakukan ya. Tapi mari kita lihat secara prinsip ya, secara prinsip apa yang dinyatakan pertama-tama dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 sebelum kita membuat program dan lain sebagainya. Sebelum ya. Mari kita lihat, mari kita baca. Yesus pada saat ini dia sudah dibangkitkan dan sudah hendak akan diangkat atau berangkat ke surga ya. Dan inilah saat-saat terakhir dia dengan murid-muridnya. Saat itu dia mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini yang pertama, segala kuasa. Sebelum ada amanat kita itu yang lainnya, dia sudah katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi itu diberikan kepadaku. Karena itu, makanya itu amanatnya muncul setelah adanya di kuasa Yesus itu. Karena itu, karena adanya kuasa-kuasa tersebut, dia berikan kepada murid-muridnya, maka apa yang dikatakan? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka, orang-orang yang dijangkau tersebut, ya, yang dibaptis tersebut. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dimulai dengan kuasa Yesus, dan diakhiri dengan penyertaan Yesus, kuasa dan kehadiran Yesus. Jadi the Great Commission, amanat agung itu ada dalam satu kungkungan kuasa dan kehadiran apa? Kehadiran Yesus. Dengan adanya kuasa dan kehadiran Yesus, kita lihat kita dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu. Dengan kata lain, kenapa? Cukup menarik. Poin pertama yang kita lihat dari ayat-ayat ini adalah bahwa ada satu kata dalam bahasa Yunani atau Greka yang muncul 4 kali dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yaitu kata apa? Kata dalam bahasa Yunani Grekanya pas, ya. Apa artinya pas? Pastinya itu segala, semua, setiap keseluruhan keutuhan. Jadi tidak ada yang kurang. Jadi apa maksudnya? Tidak ada kuasa yang kurang. Yesus katakan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya kuasa itu apa? Sangat penuh, sangat utuh diberikan kepada kita. Kuasanya itu sangat utuh, sangat penuh, tidak ada yang kurang. Apalagi kita dimintakan untuk apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Segala itu pas, semua juga pas, bahasa Yunaninya, semua bangsa. Jadi bukan hanya bangsa Indonesia sendiri. Oh, karena lebih gampang kalau ngomong bahasa Indonesia kan kita semua sudah tahu. Tapi kalau jangan sampai ngomong dengan orang yang bahasa Inggris atau orang bule dan lain sebagainya. Nggak sanggup kita, ya. Nggak sanggup kita mau jangkau mereka. Kita jangkau ya orang-orang Indonesia saja. Tidak, ya. Kuasa, segala kuasa itu akan membawa kita untuk menjangkau bukan hanya orang Indonesia, tapi semua bangsa. Jangkauan kita itu apa? Jangkauan itu semua, utuh, lengkap, keseluruhan. Apalagi? Pengetahuan berikutnya, segala sesuatu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Artinya, jangan kita pikir, oh ini karena Pendeta Rantung tuh masternya perjanjian lama, ya udah untuk perjanjian lama itu hanya Pendeta Rantung tuh karena masternya di situ. Jangan, segala sesuatu itu dapat diberikan kepada saudara dan saya. Tidak ada yang katakan, oh saya jagonya ini, saya ahlinya di sini. Tidak, Roh Kudus, ini kan kuasa Yesus, bukan kuasa saya. Ini adalah misinya Yesus, bukan misi saya. Jadi segala pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi saksi Tuhan diberikan. Ya. Segala sesuatu itu apa? Diberikan. Lalu apalagi berikutnya ya? Jadi dari teritori semua bangsa, dari segi pengetahuan segala sesuatu, semua pengetahuan ya. Dan berikutnya adalah setiap saat senantiasa. Dengan kata setiap saat atau senantiasa itu apa? Setiap waktu, segala waktu. Segala waktu, mulai dari kapan? Mulai dari Yesus sampai kepada apa? Akhir zaman. Jadi jangan kita pikir, oh waktunya itu ya mungkin bukan sekarang lah, nanti setelah saya jadi dokter, setelah saya jadi ini, jadi itu, nantilah. Tidak. Ya.
Senantiasa, kata senantiasa itu akan menyatakan penyertaan Yesus itu di setiap waktu. Bukan pada saat kita masih kecil atau nanti kalau sudah dewasa dan lain sebagainya. Tidak, setiap saat dengan kata lain. Waktunya utuh, kapan saja ada penyertaan Tuhan kepada kita. Dan inilah poin pertama kita lihat ya. Tidak akan ada yang kurang, tidak akan ada yang utuh kalau kita serahkan semuanya. Kepada apa? Kepada kuasa Tuhan dan kepada kehadiran Tuhan. Jadi kita lihat ini kan. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu dimulai dengan kuasanya Yesus, bukan kuasanya saya. Dimulai dengan kuasanya Yesus, segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kemudian Matius 28 ayat 18 20 itu diakhiri dengan kehadiran Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa. Kuasaku menyertai kamu, itu yang permulaan. Kehadiranku menyertai kamu setiap waktu, setiap saat. Jadi sini kita lihat amanat agung itu berada dalam apa? Dalam kuasa Yesus dan kehadiran Yesus. Dari kuasa dan kehadiran itulah kita disuruh untuk apa? Kita disuruh untuk pergi. Pergilah kamu. Ya. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita pergi bukan dengan misi kita, bukan dengan kuasa kita, bukan karena saya mau ini, kalau saya pergi ini supaya dapat ini dan itu. Bukan, ini adalah satu agendanya Yesus. Agendanya Yesus kita pergi. Kehadiran Yesus mengiringi kepergian kita. Kuasa Yesus dan kehadiran Yesus itulah yang menyebabkan kita dapat apa? Membawa umat-umat manusia itu untuk dibaptis. Untuk dapat dibaptis dengan kuasa Yesus dan dengan kehadiran Yesus. Dan berikutnya untuk terus-menerus mengajarkan. Jadi setelah baptisan itu jangan langsung selesai gitu ya. Setelah baptisan itu harus terus diajar kepada seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah. Kita lakukan itu, pengajaran itu dengan kuasa Yesus dan juga dengan kehadiran Yesus. Dengan kuasa dan kehadiran Yesus. Dan itulah sebabnya amanat agung Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu sepenuhnya itu berpusat kepada Yesus Kristus. Itu bukan misi saya. Apa yang saya lakukan saat ini, saya membawakan firman Tuhan, itu bukan misi saya, bukan agenda saya. Saya dapat melakukan ini dari sejak sejak waktu Covid ya sampai saat ini ya, pemberitaan firman Tuhan ini ya. Itu karenanya kuasa Tuhan, saudara, bukan karena kuasa saya ya. Kuasanya yang menopang saya dari belakang. Kuasanya lah yang memberikan kehadiran Yesus itu menyertai di sisi saya. Itu juga dapat menjadi bagian Anda. Kuasa Tuhanlah yang menyokong Anda saat Anda bersaksi bagi Dia dari belakang. Dan kehadirannya berada di sisi Anda pada saat Anda menjadi saksi Tuhan. Dan yang kata lain, kalau Yesus yang dorong kita, kayak kita naik gunung kan. Kalau istri saya dan saya suka naik gunung, kadang-kadang kalau dia sudah capek, dia sudah, aduh, tolong bantu saya, dorong saya. Kenapa? Kalau saya dorong dia untuk naik ke atas gunung begitu ya, maka dia jadi ringan. Ya. Jadi ringan untuk naik. Demikian juga kalau kalau kita didorong, maka kita tidak merasa ada beban. Yesus yang mendorong kita dari belakang. Dan dia beserta dengan kita di sisi kita. Ya. Dialah yang menopang kita. Ya. Dialah yang memberikan semangat arus listrik. Kuasa arus listrik itulah yang apa? Seperti mobil listrik begitu ya. Tanpa ada arus listrik, mobil listrik itu nggak bisa jalan. Arus listriknya itu kuasa Tuhan, saudara. Kehadiran Tuhan. Ya. Itulah sebabnya ya. Jadi amanat ini dibingkai, diteguhkan secara unik oleh dua kenyataan mutlak. Yaitu apa? Kuasanya yang maha kuasa atau maha tinggi. Dan kehadirannya atau kemahahadirannya yang kekal. Setiap saat. Itulah sebabnya kita dapat menanggung pergi ke semua bangsa untuk mengajar semua pengajaran. Kapan itu? Setiap saat, semua waktu. Kenapa? Karena ada kuasa dan kehadiran Yesus. Dan ini kita lihat contohnya. Ada contohnya, saudara ya. Contohnya kita lihat apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus dan Yohanes pada suatu saat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 memberitakan Injil tentang Yesus. Orang-orang terkesima dengan pemberitaan tersebut. Ya. Tetapi para pemimpin agama, ya, sidang Sanhedrin, Dewan Sanhedrin, wah nggak senang mereka. Ini kan Yesus baru beberapa minggu lalu itu mereka putuskan untuk disalibkan dengan kata lain. Tapi sekarang kok aneh nih orang-orang pengikut-pengikut Yesus nih kok sekarang kok berani-beraninya. Dipanggillah mereka. Ya. Dan ketika Kisah Para Rasul 4 ayat 13 katakan, ketika sidang itu, sidang Sanhedrin itu,
melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya itu apa? Faktanya mereka itu fakta ya. Keduanya itu orang biasa yang tidak terpelajar. Maka heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ada dua fakta yang berbarengan, yang bersamaan, yang diasosiasikan dengan Petrus dan Yohanes. Kan kedua fakta itu bisa berjalan bersama. Fakta pertama adalah bahwa mereka itu orang biasa yang tidak terpelajar. Itu kan mereka kan ini ya, nelayan-nelayan biasa itu. Mereka tidak terpelajar dalam arti mereka tidak pernah belajar, bukannya tidak pernah diajar oleh Yesus ya, tapi mereka tidak pernah diajar oleh rabi-rabi Yahudi yang merasa diri mereka itu hebat ya. Jadi orang biasa yang tidak terpelajar, tapi bisa berjalan bersamaan dengan satu fakta lainnya bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus. Yang menjadi pertanyaan. Fakta mana yang menyebabkan mereka itu jadi orang yang berani, yang jadi hebat dan lainnya, dan membuat orang-orang terheran-heran? Fakta yang mana di sini ya? Kita lihat ya. Jadi pemimpin agama ini melihat bahwa faktanya adalah bahwa itu bukan karena mereka itu apa? Menjadi heran dan menjadi heran oleh sebab kehebatan keberanian mereka, bukan karena mereka itu orang terpelajar. Mereka tahu mereka tidak terpelajar. Tetapi ini hanya terjadi karena mereka itu adalah sebagai pengikut Yesus. Jadi keberanian yang mengherankan dari Petrus dan Yohanes itu bukan dari kompetensi mereka, karena kejagoan mereka, kehebatan mereka, resume mereka, pernah masuk universitas ini, punya gelar ini, gelar itu. Bukan dari kompetensi mereka. Karena apa? Mereka tahu, faktanya mereka tidak terpelajar, orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi keberanian yang mengherankan dari Petrus dan Yohanes itu karena dari kedekatan mereka dengan Yesus. Itulah sebabnya mereka melakukan tugas pelayanan amanat agung dengan apa? Dengan kuasa Yesus dan apa? Kehadiran Yesus. Dengan kuasa dan kehadiran Yesus. Sehingga tidak heran satu statement yang kita dari Mark Batterson ya. Mark Batterson dia katakan apa? Tuhan tidak memanggil mereka yang berkualifikasi. Tentu saja Tuhan dapat panggil ya, tapi Tuhan dapat panggil siapa saja dengan lain. Tuhan tidak memanggil mereka yang berkualifikasi, tapi Dia membuat yang dipanggil itu memiliki kualifikasi. Dia membuat yang dipanggil itu berkualifikasi. Itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian juga menulis ya, sehubungan dengan apa yang pernah terjadi pada Petrus dan Yohanes ini juga ya. Rasul Paulus tulis apa? Tetapi apa dalam 1 Korintus 1 ayat 27? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jika kita merasa, aduh kita ini apa? Hanya malu-maluin saya kalau menginjil pendeta. Kenapa? Ya kan saya nggak punya pendidikan dan lain sebagainya. Saya lemah dalam hal ini dan itu. Biarlah kekuatan Tuhan. Karena kuasa Yesus dan kehadiran Yesuslah yang memberikan kebenaran, yang memberikan kemenangan bagi kita ya. Jadi dengan kata lain, kita bisa saja menjadi orang yang mempelajari tentang Allah. Bisa. Para orang anggota Sanhedrin, para pemimpin agama di zaman Yesus itu mereka mempelajari tentang Allah. Mereka belajar setiap saat tentang Allah. Orang Farisi itu, hidupnya itu karena selalu mempelajari firman Allah. Tapi mereka berbeda dengan Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh hidup bersama dengan Allah. Dengan kata lain, ada perbedaan antara seorang yang sekedar mempelajari tentang Allah dan seseorang yang sungguh-sungguh hidup bersama dengan Allah. Kalau kita lihat ada banyak teolog-teolog modern saat ini hebat sekali untuk bahas tentang firman Tuhan, tapi ada banyak mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mereka tidak berdoa kepada Tuhan sekalipun. Ya, mereka hanya ingin mempelajari untuk bicara tentang Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh hidup bersama dengan Allah. Jadi mereka yang seperti para orang Farisi, teolog-teolog modern ini, mereka hanya memiliki informasi, tapi mereka tidak memiliki kehidupan yang ditransformasi oleh Allah. Tidak memiliki satu kehidupan yang dibaharui oleh sebab kehidupan yang berjalan bersama dengan Allah. Mereka memiliki pengetahuan tentang apa yang diketahui oleh mereka, tetapi mereka tidak mengenal siapa yang diketahui itu. Mereka tidak mengenal siapa yang diketahui.
Tapi bagi Rasul Petrus dan Yohanes, mereka telah memiliki transformasi. Mereka telah melihat perubahan hidup mereka pada saat mereka hidup bersama dengan Tuhan. Sampai saat-saat terakhir Petrus saja masih menyangkal Yesus ya. Tapi kemudian dia berubah. Dia berubah. Dan apalagi Roh Kudus, penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus menyertai sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tadinya mereka tidak ketahui. Tapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, mereka dapat memiliki pengetahuan untuk mengabarkan Injil pada orang-orang dari Yunani, dari tempat-tempat lain dan lain sebagainya. Ada transformasi perubahan. Kenapa? Karena mereka mengetahui siapa yang menyertai mereka. Dengan kuasa Yesus dan dengan apa? Kehadiran Yesus ya. Dan kemudian Petrus dan Yohanes dilarang oleh para apa? Dilarang oleh para ahli-ahli Taurat ini, para sidang Sanhedrin yang pada beberapa minggu sebelumnya telah memutuskan untuk Yesus sampai harus disalibkan ya, Sanhedrin ini. Tapi mereka sekarang dilarang. Pada saat mereka dilarang, apa yang kata Petrus dan Yohanes? Iya, oke. Saya nggak mau mati seperti Yesus, ya udah saya akan diam-diam saja. Karena diancam oleh para Sanhedrin. Apa itu yang dikatakan mereka? Pada saat mereka diancam untuk jangan memberitakan tentang Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 20 katakan apa? Pada saat mereka dilarang bicara, respons mereka adalah apa? Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami apa? Dengar. Dan mereka katakan ini bukan lagi berada di bawah kuasa kami dengan kata lain ya. Secara fisik kami tidak bisa menutup mulut kami. Dengan kata lain, tidak bisa kami tutup mulut kami. Mulut kami itu akan bergerak. Ya, akan bergerak karena ada kuasa Yesus di situ. Ada kehadiran Yesus melalui Roh Kudus. Sehingga tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Inilah inti daripada amanat agung itu, bukan karena kita memiliki metode tugas yang harus kita buat, bukan. Karena kita tidak bisa tidak untuk melakukannya. Tidak bisa tidak untuk tidak melakukannya. Jadi mereka itu bersaksi. Itu Petrus dan Yohanes, itu mereka bersaksi bukan karena diperintahkan, tetapi mereka bersaksi karena mereka tidak bisa menahannya lagi. Itu bagaikan ember yang diisi air penuh. Ember itu gak bisa, itu berhenti, gak bisa begitu ya. Ember itu penuh dan akan apa? Meluap. Tidak ada yang mengajari mereka teknik-teknik tertentu. Tidak ada yang memberi mereka buku panduan. Tapi mereka telah melihat kehidupan Yesus yang merubah diri mereka. Mereka mendengar ajaran-ajaran Yesus yang sekarang telah menjadi sangat jelas dalam kehidupan mereka. Tentang hal yang dahsyat, Allah yang begitu mengasihi. Mengasihi bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Romawi. Allah yang tidak ingin kita binasa, bukan hanya bebas dari penjajahan Romawi, tapi tidak binasa oleh sebab dosa. Dan itu adalah pekabaran yang dahsyat bagi mereka. Ya. Dan mustahil bagi mereka itu untuk berdiam saja. Jadi ada perbedaan antara mereka mengabarkan Injil karena kewajiban. Kalau tidak ada kewajiban, begitu mereka dilarang, maka mereka bisa apa? Punya alasan kepada Tuhan, sorry Tuhan, saya sudah diperintahkan nih oleh orang-orang Sanhedrin nih untuk jangan lagi menginjil. Itu karena kewajiban, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu bukan kewajiban, tapi kelimpahan, saudara, kelimpahan. Kalau kewajiban itu segala sesuatu itu berdasarkan apa ya? Tugas mana yang harus kita buat, hari ini saya harus buat ini, harus buat itu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, mereka itu bersaksi karena adanya api dalam dada mereka. Api itu harus dikeluarkan ya, harus dinyatakan kelimpahan ya, harus disampaikan. Itulah sebabnya Rasul Petrus dan Yohanes berkata dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bagi saudara-saudari sekalian yang selalu mengikuti acara kita, apa yang menjadi hasil daripada apa yang telah kita pelajari bersama selama ini?
Selama 11 minggu ini, pelajaran tentang bertumbuh dalam satu hubungan dengan Tuhan, ataupun jika Anda sudah selalu bersama-sama dengan kami sejak waktu COVID mulai ya, kita mengadakan acara ibadah setiap harinya. Setelah kita melihat dan mendengar bagaimana Tuhan merubah kehidupan saudara dan saya, apa yang dapat kita lakukan? Ya, biarlah kita menjadi seperti Rasul Petrus dan Yohanes yang berkata, kami tidak bisa tidak untuk bersaksi. Kami harus bersaksi. Mengeluarkan semua kedahsyatan Tuhan yang sudah kami alami. Dan kiranya itu dapat menjadi bagian saudara dan saya. Kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kelimpahan. Kelimpahan dengan apa? Kelimpahan karena ada kuasa Tuhan dan karena ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dua hal ini membawa kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang sejati. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang saya kasih, mari kita tutup acara ini dalam doa. Bapa yang mengasihi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami satu kesempatan yang indah untuk dapat mempelajari, khususnya dari Matius 28 ayat 18-20 dan kisah yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dalam kisah para rasul Fatsal 4. Kami dapat melihat Tuhan bagaimana kuasa-Mu dan kehadiran-Mu telah menjadi bagian umat-umat-Mu yang melihat, mendengar, dan mengalami kedahsyatan kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Dan itu akan membawa kasih yang besar tersebut meluap juga dalam diri kami. Sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Besertalah seluruh umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Berkatilah umat-umat Tuhan di Jemaat Vista, khususnya saudara-saudari kami yang ada di Philadelphia, yang dilayani oleh Ketua Jemaat kami, Bapak Jaminten Sihotang pada sahabat ini, oleh Bapak Jaminten Sihotang dan Ketua Silvana Masih Londat. Kiranya Tuhan menyertai umat-umat Tuhan yang ada di Philadelphia. Ibu Kim, Tuhan kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Berikanlah segala sesuatu yang dapat membawa dia untuk melihat betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupannya. Engkau menjadi Allah yang hadir juga dalam kehidupannya. Berkati juga keluarga daripada saudara Evan Tio, saudara Evan, Michi, Marcelo, dan Michela. Keluarga ini Tuhan akan selalu lindungi. Kuatkan Tuhan. Bikin juga Bapak Asan dan Ibu Marta Lamka Doangko. Tuhan akan sertai mereka. Bawalah mereka Tuhan untuk tetap selalu kuat di dalam Engkau. Berkati juga keluarga Sumendap di Philadelphia. Kiranya Tuhan akan selalu membawa keluarga Sumendap tetap kuat, tetap setia, dan berkat-berkat Tuhan kiranya akan terus menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Lengkapilah segala doa dan permohonan hamba ini Tuhan. Sekali lagi lihatlah umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala. Biarlah berkat-berkat-Mu, kuasa-Mu, dan kehadiran-Mu Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.